Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Kualitas udara Kota Palu paling bersih se-Indonesia. Pemilihan kepala daerah di Kota Palu tahun 2024 tanpa diikuti calon independen. Meskipun mengalami lonjakan harga, pembelian cabai tetap tinggi. Sepuluh hari menjelang Idul Adha, harga kebutuhan pokok di Kota Palu, Sulawesi Tengah terus bergerak naik. Selain beras, telur, minyak goreng, dan sayur mayur, kebutuhan lain yang juga mulai naik adalah cabai. Kenaikannya bahkan mencapai 30%. Sudah lebih sepekan, harga cabai di Kota Palu mengalami kenaikan signifikan. Harga jual di pasaran kini naik hingga 30% dibandingkan harga sebelumnya. Di Pasar Impres Manonda misalnya, harga cabai saat ini naik rata-rata Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilo. Meski mengalami lonjakan harga, namun pembelian cabai tetap tinggi. Wandi, salah seorang pedagang yang ditemui, mengaku jika harga cabai saat ini naik dari harga Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilo. Penyebabnya, selain karena faktor cuaca, juga karena permintaan meningkat. Harga naik. Dari harga berapa ke berapa ya? Yang kemarin harga 5. Naik 60, 42. Dari ininya saja jualan kan. Berapa dia punya modal, dia orang punya modal beda-beda. Pedagang lainnya, Fandi, juga mengaku jika harga cabai yang dijual mengalami kenaikan harga rata-rata Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilo. Kenaikan itu karena selain faktor cuaca, juga karena tingginya permintaan konsumen. Rata-rata setiap hari, ia menjual cabai sebanyak 200 hingga 300 kilo. Mungkin dari cuaca juga bisa, karena juga permintaan sedang melonjak, ya harga melonjak juga. Kenaikan harga cabai ini diperkirakan berlangsung hingga Idul Adha. Apalagi tingkat kebutuhan bahan bumbu dapur tersebut cukup tinggi. Cabai yang dijual para pedagang ini umumnya dari luar Kota Palu, seperti dari Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Julianus K. melaporkan dari Palu. Kabupaten Sigi dikenal kaya akan sumber daya alam. Sebagian diantaranya memiliki keunikan dan potensial untuk dikembangkan. Salah satunya adalah kopi dombu. Tidak hanya menjadi hasil perkebunan unggulan, kopi dombu juga layak dimasukkan sebagai indikasi geografis kekayaan intelektual. Saat ini, pemerintah Kabupaten Sigi bekerja sama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah terus menggencarkan pendaftaran kopi dombu khas Kabupaten Sigi sebagai indikasi geografis kekayaan intelektual. Upaya itu juga melibatkan kelompok petani dan pecinta kopi. Dengan mendaftarkan kopi dombu Sigi sebagai indikasi geografis, maka para petani kopi di Sigi akan mendapatkan perlindungan hukum dan meningkatkan nilai jual kopi dombu termasuk perekonomian lokal. Selasa lalu, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah bersama pemerintah Kabupaten Sigi melakukan pertemuan dan sosialisasi di Desa Dombu terkait upaya mendaftarkan kopi dombu sebagai indikasi geografis kekayaan intelektual. Pertemuan ini melibatkan kelompok tani kopi dan penyuluh pertanian. Pelaksana tugas Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Raymond J.G. Takasenseran mengatakan, langkah yang dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Sigi bertujuan untuk melindungi kopi dombu Sigi dari pelanggaran kekayaan intelektual. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing kopi dombu Sigi di kancah nasional dan internasional. Manfaat dengan didaftarnya IG, maka komunitas
petani ini akan mendapat keuntungan dari segi perekonomian, dari segi kepastian hukum, sehingga di saat produk akan berdampak lebih tinggi daya beli oleh masyarakat. Raymond juga menjelaskan bahwa indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal-usul suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam manusia atau kombinasi keduanya, memberikan reputasi kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Sementara itu, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Dombu, Abdul Rahman, menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh pendaftaran kopi Dombu sebagai indikasi geografis. Tujuannya juga untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kopi Dombu Sigi. Tentunya harapan petani, harapan penyuluh, dan harapan pemerintah betul-betul ini kita tindak lanjut bersama sehingga komoditi kopi di Kabupaten Sigi mempunyai harga, mempunyai nilai, dan mempunyai perlindungan hukum yang jelas baik di Sulawesi Tengah maupun di Indonesia, bahkan di dunia. Para petani kopi di Desa Dombu menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham Sulteng dan pemerintah Kabupaten Sigi. Mereka antusias untuk mendukung indikasi geografis dan turut berkomitmen mendaftarkan kopi Dombu Sigi sebagai indikasi geografis. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Sigi. Masyarakat Lembah Palu dikenal memiliki beragam kuliner tradisional. Selain khas, makanan tradisional tersebut juga dikenal memiliki rasa yang lezat. Salah satunya adalah tabaro dange, makanan tradisional khas yang terbuat dari sagu dan kelapa. Bagi kalangan pecinta kuliner di Kota Palu, dange atau yang sering disebut kepa menjadi salah satu menu favorit untuk dinikmati sembari menikmati panorama pantai Teluk Palu. Ya, makanan tradisional ini setiap hari mulai sore hingga malam hari dijajakan di lokasi wisata Pantai Talise, kawasan Teluk Palu. Selain rasa yang nikmat, harganya cukup terjangkau. Hanya Rp5.000 per porsi. Proses pembuatan dange sendiri cukup sederhana. Sagu diaduk dan dicampur dengan parutan kelapa. Selanjutnya, dimasak dengan menggunakan tungku dan belanga yang terbuat dari tanah liat. Hanya butuh waktu 5 menit, dange sudah masak dan siap disantap. Untuk menambah cita rasanya, dange biasanya ditambah dengan gula merah, ikan suwir, serta ikan teri tumis. Alfia, salah seorang penjual dange, mengaku sudah 10 tahun menjual makanan tradisional tersebut. Meski sempat terhenti karena gempa dan tsunami yang menghantam Pantai Talise September 2018 lalu. Namun, setelah kawasan Pantai Talise dibenahi, ia kembali berjualan setiap sore hingga malam hari. Rata-rata pemasukannya setiap hari mencapai lebih Rp100.000. Sudah sejak 10 tahun ya. Nah, untuk penjualannya Bu, kira-kira sehari itu bisa laku berapa ya? 25 lembar. Itu per satu lembarnya berapa ya? Oke. Untuk bahan-bahannya ini Bu, apa saja Bu, dange ini? Salah seorang pengunjung, Ival, mengaku dange merupakan salah satu kuliner tradisional favoritnya. Selain rasanya yang nikmat dan khas, harganya pun cukup murah. Ia mengaku hampir setiap minggu berkunjung ke Pantai Talise untuk menikmati kuliner tabaro dange. Menurut saya, makanan dange ini sangat enak sekali. Dari cara pembuatannya saja sudah unik. Bahan-bahannya itu ada gula merah, ada rono, ada ikan suwir. Makanan dange ini juga salah satu ciri khas Sulawesi Tengah. Makanan dange ini juga sudah jarang dijual di perkotaan. Adanya itu cuma di sini, di Patung Kuda Talise.
Sebagai salah satu kuliner tradisional, dange tentunya patut dijaga dan dilestarikan. Meski saat ini, makanan khas ini tidak terlalu banyak dijumpai semenjak kota Palu dilanda bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Penikmat dange hanya bisa mendapatkan menu favoritnya itu di lokasi tertentu seperti di Pantai Talise, Jalan Veteran, dan Jalan I Gusti Ngurah Rai. Julianus K. melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgong Puasi, Tabe.